Selamat berjumpa lagi dengan ulasan berita dari Bang Fai. Dan saya Sofi. Pada kesempatan ini, kita akan mengulas berita yang mengenai masa jabatan kepala desa. Sebagaimana diberitakan oleh Detik News, Cak Imin setuju usulan Asosiasi Kades soal masa jabatan 9 tahun. Detik News. Jakarta, Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mendukung perubahan masa jabatan kepala desa dari 6 tahun per periode menjadi 9 tahun per periode. Hal ini, katanya, demi pembangunan desa yang lebih optimal. Usulan ini awalnya disuarakan oleh Asosiasi Kepala Desa, Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (AKD-APDESI). Usulan itu dinilai Cak Imin realistis. Saya setuju jabatan Kades ini 9 tahun, dengan 2 periode. Usulan ini sangat realistis, sehingga patut dan layak untuk diperjuangkan, kata Cak Imin, saat bertemu dengan Kades Sejateng dan DIY, di Hotel Sultan Yogyakarta, Jumat tanggal 18 November tahun 2022. Menurut Cak Imin, masa jabatan 6 tahun yang diterapkan selama ini tak cukup untuk mengoptimalkan pembangunan desa. 2 tahun pertama menjabat, biasanya masih menyelesaikan dampak politik pasca pilkades. 2 tahun lagi menata manajemen, praktis hanya 2 tahun untuk pembangunan desa dan ini nggak optimal, ujarnya. Sementara itu, Detik Jatim menuliskan, Ketua Fraksi Gerindra Jatim dukung wacana jabatan Kades 9 tahun per periode. Detik Jatim. Surabaya, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Jatim, M. Fawait, mendukung masa jabatan Kepala Desa Kades menjadi 9 tahun per periode. Saat ini, sekali periode jabatan Kades adalah 6 tahun. Usulan ini awalnya disampaikan oleh Asosiasi Kepala Desa Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (AKD-APDESI). Fawait membeberkan alasannya mendukung masa jabatan Kades hingga 9 tahun per periode. Saya setuju, gimana undang-undang terkait masalah desa kan juga produk lama dan perlu update, termasuk terkait masalah jabatan. Kepala desa ini bentuk demokrasi kita yang paling tua, namun kita tahu semua bahwa Kades justru paling panas gesekannya di masyarakat, kata Fawait, Sabtu tanggal 19 November tahun 2022. Menurut politikus yang akrab disapa Gus Fawait ini, polarisasi lebih rawan terjadi dalam tingkatan pemilihan desa. Ia khawatir, pada tahun-tahun 2023 sampai tahun 2024 yang merupakan tahun politik, berpotensi besar terjadi polarisasi semakin parah akibat pemilihan Kades. Bahkan satu keluarga bisa bermusuhan, antar tetangga bermusuhan karena beda pilihan pilkades. Tahun 2024 kita menghadapi pileg, pilpres, pilkada. Saya khawatir kalau pilkades tidak dilakukan perubahan masa jabatan, bisa berdampak membelah masyarakat kita, ujarnya. Dampaknya jauh lebih terasa polarisasinya, terbelahnya masyarakat bahkan dibanding pilpres. Bahkan, ada yang sampai bertengkar parah karena panasnya pilkades, sambungnya. Alasan-alasan yang dikemukakan oleh kedua tokoh ini, karena kurangnya masa efektif kepala desa untuk fokus pada pembangunan. Hal ini dikarenakan, disibukkan oleh pengelolaan efek perpecahan selama masa pemilihan dan persiapan untuk pencalonan untuk masa jabatan berikutnya. Kalaupun alasan yang dikemukakan benar, maka perpanjangan masa jabatan juga tidak akan menyelesaikan masalah. Malah akan timbul masalah-masalah baru, pemberian kekuasaan yang lebih lama akan melahirkan raja-raja kecil di setiap desa. Haruslah dilihat akar permasalahan untuk menyelesaikan kekurang efektifan pembangunan di desa, karena semua itu melibatkan beberapa unsur di desa itu sendiri. Mengacu pada Permendagri nomor 11 tahun 2014, dikatakan bahwa pembangunan desa merupakan upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. Dalam rangka tersebut maka pemerintah desa harus menyusun perencanaan pembangunan desa berdasarkan pada kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta memanfaatkan seluruh potensi atau sumber daya yang dimiliki sesuai kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten kota. Perencanaan pembangunan desa sebenarnya sudah menjadi agenda rutin yang harus dilaksanakan oleh pemerintah desa setiap tahunnya yang disusun secara berjangka.
Perencanaan pembangunan desa merupakan proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa yang berkelanjutan. Sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 79, bahwa pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya secara berjangka meliputi 1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 6 tahun. 2. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 tahun. Dapat disimpulkan, bahwa perpanjangan masa jabatan tersebut belum tentu menjadi opsi satu-satunya dan yang terbaik, jika saja semua acuan perundang-undangan benar-benar dijadikan sumber rujukan bagi pemerintahan desa. Semoga para pemangku kepentingan berpikir ulang dan benar-benar mengkaji persoalan ini agar solusi yang dihasilkan benar-benar memberikan jalan keluar bagi permasalah tersebut. Jangan juga isu ini dimanfaatkan untuk kepentingan kelompok partai politik tertentu, atau sekedar mencari simpati demi suara di Pilpres 2024. Terima kasih telah bergabung dengan kami. Dan sampai jumpa lagi.